Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, Anda masih dapat bergabung bersama kami di 081511107107. Rekan Dakta, pada Ahad kemarin PAN melaksanakan Rakernas, rapat kerja nasional, dan ini yang menjadi topik pembahasan terkait dengan pencapresan di 2024, dan kabarnya PAN mengusulkan nama bakal calon presiden yang untuk diusung di Pilpres 2024. Dan kami akan membahas rekan Dakta dalam perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rashid. Perspektif politik. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi. Ya, PAN sudah Rakernas, ada 9 nama capres nih Pak, tapi kan itu bukan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang ada PAN, P3 dan juga Golkar. Nah, bagaimana nih Pak hasil Rakernas dari PAN itu sendiri? Dengan 9 nama itu artinya bahwa PAN ini belum punya calon. Jadi akhirnya mencatat semua nama yang kira-kira memungkinkan satu tujuannya dalam rangka untuk menjadi sarana berkomunikasi secara politik kepada masing-masing pihak yang sudah memiliki calon atau setidaknya sudah menjaring sejumlah calon yang signifikan dan semi-serius. Sementara PAN ini sudah terjebak di KIB yang tidak memiliki calon. KIB ini semula dibentuk untuk mendeklarasikan katakanlah Ganjar, publik tidak tahu lah. Sementara Ganjar tidak memiliki keberanian untuk melawan PDIP yang notabene menjadi asal partainya. Karena itu tidak hanya PAN sesungguhnya, peserta KIB, Golkar maupun P3 sendiri juga sama, selain tentu saja PAN. Karena itu ketika melakukan Rakernas ini semakin terlihat dan tampak oleh publik akan kegamangan tersebut. Gitu kan. Jadi ini yang kemudian terlihat ya, terlihat di PAN itu sendiri. Karena itu dari sinilah kemudian kita bisa memahami bahwa apa yang diungkapkan oleh PAN sebagai hasil Rakernas. Iya Pak Tony. Halo Pak Tony. Iya Pak Tony. Halo? Iya silakan Pak, terputus Pak. Oh ya, nah, itu artinya bahwa belum punya calon. Nah, bagaimana nanti ke depan, tentu saja tidak mudah untuk tetap memiliki kekompakan dari KIB itu, di mana PAN itu adalah salah satu dari KIB. Kemungkinan besar bisa bubar, karena ketika 3 partai ini tidak memiliki calon dan pada akhirnya ikut nimbrung ke calon yang diusung oleh koalisi yang lain, ya mereka susah akan bareng-bareng. Yang sudah katakanlah misalnya PKB dengan Gerindra sendiri, di mana ada namanya Prabowo, itu tidak ada jaminan bahwa mereka akan satu. Yang jelas-jelas sudah punya capres misalnya. Apalagi KIB ini belum punya capres. Jadi wajar kalau kemudian PAN itu menghasilkan, dalam Rakernas menghasilkan 9 calon. Kalau masih 3 atau masih 2 alternatif, masih mungkin. Tetapi kalau kemudian 9 calon, itu artinya memang bahwa PAN belum punya calon. Jadi Rakernas itu hanya sebagai konsolidasi masing-masing konsolidasi dari Partai Amanat Nasional dan belum menghasilkan 2 calon. Begitu Mbak Ulfi. Ya, tentunya ketidakpedean PAN ini bagaimana di Pilpres 2024 ini? Meskipun memang sudah bergabung dalam KIB. Iya, pertama kenapa tidak pede? Karena memang KIB pada akhirnya tidak menemukan calon yang diusung. Ya apalah artinya sebuah koalisi kalau tidak ada calonnya? Apalah artinya sebuah lokomotif kalau sopirnya juga nggak ada, kalau pilotnya juga nggak ada? Itu satu. Yang kedua adalah bahwa
PAN sendiri tidak punya calon karena memang memiliki kursi yang sedikit di DPR, sehingga masih jauh dari kekuatan, ya masih jauh dari ruang untuk melakukan negosiasi, karena namanya PAN itu kan di atas P3 gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya PAN sendiri kan itu PAN sendiri itu belum mendapatkan calon yang firm. Sementara di sisi lain dia tidak memiliki keberanian untuk mengusung Anies misalnya, di mana konstituen dari PAN itu adalah Anies. Ada faktor-faktor X yang membuat PAN ini kemudian tidak mengakomodir terhadap aspirasi konstituennya. Ini menjadi problem. Inilah yang kemudian juga membuat PAN gamang. Padahal kalau PAN itu ikut bergabung, tidak ada faktor X yang menyebabkan PAN itu mendapatkan hambatan untuk mendukung Anies Baswedan. Ya, ini ada dua partai yang kelihatannya sudah confirm, yaitu Pak PKS dan Nasdem misalnya, di mana Demokrat itu masih 50-50. Kalau PAN itu masuk memperkuat, ini akan menjadi bargaining yang cukup signifikan bagi PAN, dan itu akan menguntungkan bagi PAN dalam konteks efek elektoralnya, karena memang PAN ini kan mayoritas pendukungnya atau mayoritas pemilihnya adalah Muhammadiyah, dan Muhammadiyah ini cenderung juga memilih Anies. Nah, ketika berhadapan, berbenturan dengan konstituennya, ini akan menjadi bumerang bagi PAN, terutama kotel efeknya. Ya, karena itu PAN harus betul-betul mencari celah, mencari momen untuk kemudian bisa berputar balik memberikan dukungan kepada Anies, dan ini akan sangat menguntungkan bagi PAN. Satu, keuntungan elektoral, yang kedua keuntungan untuk bernegosiasi secara tinggi karena masuk di awal. Tapi kalau selalu gamang, kita bisa membayangkan ketika Demokrat misalnya di 2019, kita tahu bahwa Demokrat ini penuh dengan kegamangan. Ya pada akhirnya ke sana nggak diterima, ke sini nggak diterima. Yeah. Dan partai-partai yang tidak berani untuk mengambil sebuah sikap politik di awal, ya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi penentu misalnya. Katakan ada dua partai, kurang satu partai. Dia tidak dalam posisi seperti itu sebagai penentu. Ya. Sementara katakanlah ada tiga partai, dia mau masuk. Partai itu juga tidak, koalisi yang sudah terbentuk dan cukup itu juga tidak butuh-butuh amat pada partai baru yang bergabung belakangan. Karena itu dalam bargaining politik tidak akan besar. PAN itu, kalau pertanyaan yang Pak Ulfi adalah kenapa begitu kelihatan gampang, karena tiga faktor tadi. Ya. Jadi faktor yang paling kuat itu adalah karena dia harus berhadapan dengan aspirasi konstituennya sendiri dalam menentukan. Sehingga sekarang 9 tokoh, ya kenapa tidak 20 tokoh sekalian? Gitu. Semuanya saja boleh ya diusung ya. Ya masukkan aja Lakoni Roso sebagai bagian daripada capres. Saya merame lagi kan. Iya. Iya, tahu sih. Baik, Pak, ini kan kegamangannya mungkin apakah sudah terlihat ketika PAN sudah mulai masuk ke dalam kabinet ini, Pak? Soal itu sudah sangat disadari oleh PAN. Pokoknya partai manapun ketika dia harus berhadapan dengan aspirasi konstituennya, tidak mampu untuk mengakomodir karena faktor-faktor yang lain atau faktor X, maka dia akan terjadi kegamangan. Kegamangan ini akan makin besar ketika faktor X-nya banyak. Jadi makin blunder. Ya, coba membuat KIB dengan semangatnya luar biasa. Lalu nggak ada sopirnya itu loh. Udah membuat mobil capek-capek, sopirnya nggak ada gitu loh. Ya, bagaimana nggak gampang gitu loh. Mobil nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak gitu loh. Sementara kalau dibiarkan mobil juga rusak, harus didorong. Dorong itu juga berat. Jadi KIB ini terancam untuk tidak untuk bubar. Kemarin sudah mulai mencoba untuk berkumpul di Semarang, merayu Ganjar, mengundang Ganjar gitu loh. Tapi pada akhirnya kan tidak terjadi. Terus kemudian wacana muncul lagi, kemungkinan akan mendukung Prabowo. Prabowo sendiri belum jelas gitu loh. Jadi inilah contoh kegamangan yang dialami oleh KIB ini termasuk PAN. Maka ketika Rakernas
saya juga berpikir, ya, buat apa Rakernas? Kalau pada akhirnya Rakernas itu memang trennya sekarang untuk mendidik ya calon yang akan diusung. Nah, muncullah kemudian 9 orang, dan itu urutan nomornya aja mereka gampang gitu loh. Satu menyebut 9 tokoh itu gampang, urutannya siapa-siapa itu gampang. Beda misalnya Nasdem. Nasdem berani mengambil sikap. Kenapa Nasdem mendukung Anies misalnya? Ini bukan soal hubungan Surya Paloh dengan Anies, nggak ada urusan. Bukan ada dulu pernah membuat Nasdem dengan Anies, nggak ada urusan. Ini urusan partai. Di mana Nasdem ini elektoralnya lumayan baik ya ketika mendukung Anies, dan ketika tidak mendukung Anies elektoralnya bermasalah. Jadi untuk kepentingan masa depan partai harus membuat dukungan kepada yang memiliki faktor pengaruh terhadap elektabilitas atau masa depan dari partai itu sendiri. PAN ini jelas-jelas masa depannya ada di Anies, tapi dia tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk mendukung Anies. Ini kan kemudian menjadi sebuah problem serius bagi partai itu sendiri. Coba untuk kamuflase dengan KIB, nggak dapat pula. Jadi akhirnya apa? Ini tinggal nunggu waktu untuk mereka pecah dan kemudian berselancar masing-masing. Di sisi lain, memang mereka adalah bagian dari satu koalisi. Di kekuasaan ini tentu konsekuensi dari koalisi itu adalah berkomunikasi dengan partai koalisi atau setidaknya dengan Pak Jokowi yang merekrut dan memasukkan mereka dalam koalisi di kabinet itu. Ya, tetapi kita juga harus sadari siapapun pemimpinnya, siapapun penguasanya, menjelang akhir makin lama makin dekat dengan akhir jabatan makin lemah. Apakah ini kemudian yang ditunggu oleh PAN di dalam kegamangan itu juga Golkar dan P3, apalagi sekarang P3 sedang digoyang gitu kan. Ada kesalahan narasi yang dibuat oleh ketua umumnya, seolah-olah sekarang ketua umumnya itu menjadi common enemy bagi para kader P3, sudah membawa ke KIB, sudah dianggap itu sebagai sebuah dosa politik ya. Kemudian melakukan kesalahan narasi dengan menyinggung amplop ulama. Ini makin berat bagi P3. Kalau kita bicara tentang P3, ya bagaimana P3 ini melakukan recovery yang makin berat. Ya. PAN sendiri juga, kalau nanti juga ada kesalahan narasi, karena dalam kegamangan itu orang panik, orang bingung, itu seringkali muncul narasi-narasi yang keseleo gitu loh. Ungkapan-ungkapan yang keliru, yang tidak tepat. Ini akan bisa menjadi makin parah bagi PAN. Sementara ada partai umat yang sedang menunggu tumpahan dari partai PAN itu sendiri. Gitu Pak Alvin. Iya, setelah Rakernas ada Rapimnas ya Pak ya, setelah ini ya? Iya. Nah ini bagaimana katanya dari 9 itu akan mengerucut Pak? Ya sekarang mengerucut ke siapa? Mengerucut ke Ganjar nggak berani untuk keluar dari PDIP. Ya bayang-bayangnya ya. Gitu kan? Nggak mungkin lah kemudian PAN mengusung Ganjar. Paling Ganjar nanti akan jawab, terima kasih saya kader PDIP. Kan begitu. Sudah jelas ya. Gitu kan? Ya mengusung ada nama Anies gitu kan. Ya harus berhadapan dengan ini tertentu gitu loh. Ya. Terus kemudian mengusung siapa? Mengusung Erlangga punya partai lain. Tapi kan sudah di KIB itu Pak. Gimana? Kan masuk KIB juga Pak PAN kalau Erlangga. Iya, meskipun masuk KIB, mendingan kalau berani adalah PAN, gitu kan? Ya mengusung ketua umumnya saja gitu loh. Kalau nggak jadi seperti PKB misalnya, kami harga mati, pokoknya ingin soal nanti kemudian nggak dapat itu urusan lain. Nah PKB apa terlalu pede Pak? Gitu PKB terlalu pede Pak, PKB terlalu pede, Caimin pokoknya apapun Caimin gitu. Nggak ada masalah, tapi kemudian melakukan komunikasi politik. Ya jangan kemudian pokoknya harga mati ini ya tinggal bahasa politiknya, bisa ketua, bisa capres, bisa cawapres, bergantung nanti siapa partnernya. Ini akan menjadi bahasa yang membuka ruang untuk komunikasi politik dengan partai-partai yang lain gitu loh. Nggak apa-apa, kalau PKB berani gitu kan, kita kapan nggak berani.
Apalagi dulu PKB itu meskipun suaranya itu lebih besar presentasinya, tetapi anggota DPR atau kursi di DPR itu lebih banyak kan nggak pernah berani. Yeah. Menurut saya saat ini paling aman bagi PAN, udah kami akan mengusung capres yang namanya adalah ketua umum kami yaitu Zulkifli Hasan, gitu kan? Yeah. Ya nanti gampang gitu loh. Seperti ketika Nasdem bilang ya kita akan kaji ulang dalam perjalanan ada dinamika kata Surya Paloh kan gitu. Iya. Lebih berani, Jadi, lebih lugas lagi ya. Dulu, gitu loh. Jangan menunjukkan kepada publik kalau kita sendiri nggak yakin bagaimana para pemilih yakin gitu. Kalau kita sendiri nggak yakin bagaimana ada partner yang kemudian kita ada yakin dulu. Baik. Baik. Pak Tony, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta, Pak. Kita tunggu nanti PAN ini akan mengarah kemana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif politik. Perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosyid.